Di hutan lebat Kendal, batu bertuah misterius menunggu pemimpin sejati. Sungai Seribu Cerita memantulkan masa lalu dan masa depan. Ratu hutan mengawasi setiap langkah. Intrik raja, roh penjaga, dan legenda kuno bersatu. Siapkah kau menghadapi rahasia yang bisa menentukan nasib kota penuh misteri ini? Di tengah hutan lebat Kendal, kabut pagi menyelimuti pepohonan tua, menciptakan suasana yang seakan menelan setiap jejak langkah manusia. Daun-daun basah menggantung berat, sementara cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan tampak seperti kilatan hantu yang bergerak. Penduduk desa yang tinggal di pinggir hutan sering melaporkan suara-suara aneh di malam hari, mulai dari tangisan perempuan, gemuruh langkah kaki, hingga bisikan misterius yang seolah berbicara langsung pada jiwa. Tidak sedikit yang merasa bulu kuduknya meremang saat melintasi jalan setapak menuju hutan. Menurut legenda turun-temurun, suara-suara itu berasal dari roh penjaga hutan yang telah ada sejak ribuan tahun silam. Mereka bukan roh biasa, tetapi makhluk yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memengaruhi nasib manusia dan alam sekitarnya. Penduduk percaya, roh-roh ini tengah menunggu kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi kota Kendal. Konon, pemimpin ini akan muncul pada saat kota menghadapi masa-masa kritis, ketika kebijaksanaan dan keberanian diuji sekaligus. Beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat bayangan samar di antara pepohonan, sosok tinggi dengan aura bercahaya yang bergerak tanpa suara. Rasanya seperti dia mengamati kita, namun sekaligus memberi pesan yang tak bisa kami mengerti, kata seorang warga desa yang enggan disebutkan namanya. Cerita ini menambah ketegangan dan misteri, karena tidak ada yang tahu apakah itu roh penjaga hutan atau hanya imajinasi yang tercipta dari rasa takut. Namun, tanda-tanda alam seperti kabut tebal yang muncul secara tiba-tiba, suara gemuruh yang tak menentu, dan hawa dingin yang menusuk, kerap dianggap sebagai bukti nyata keberadaan mereka. Para tetua desa juga meyakini bahwa hutan Kendal bukan sembarang hutan. Dahulu, tempat ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, mulai dari pertarungan raja-raja lokal hingga ritual rahasia yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan manusia. Mereka yang mencoba memasuki hutan tanpa izin atau tanpa tujuan yang jelas sering mengalami nasib malang, tersesat, jatuh sakit, atau bahkan mengalami mimpi-mimpi aneh yang menghantui mereka selama berminggu-minggu. Fenomena ini membuat masyarakat sekitar menjadi sangat hormat, sekaligus takut, terhadap hutan dan rahasia yang dikandungnya. Para ahli folklore dan sejarawan lokal pun tertarik meneliti fenomena ini. Beberapa mencatat adanya keterkaitan antara suara-suara misterius dengan pola geografis dan struktur pohon tua di hutan Kendal, sementara yang lain berpendapat ini adalah manifestasi dari energi leluhur yang masih tersisa di tempat itu. Penelitian ini semakin menegaskan bahwa Kendal bukan sekadar kota biasa, tetapi wilayah yang kaya akan misteri, legenda, dan sejarah yang menunggu untuk diungkap lebih jauh. Kini, setiap malam ketika kabut turun dan angin berdesir di sela pohon, desa di pinggir hutan kembali bergemuruh dengan cerita-cerita baru. Anak-anak takut keluar rumah, para pemuda berbisik tentang penampakan misterius, dan tetua desa mengingatkan agar selalu menghormati roh-roh penjaga. Misteri hutan Kendal bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari jiwa kota yang menunggu pemimpin sejati. Seseorang yang berani menghadapi kegelapan, mengungkap rahasia, dan mengubah nasib kota yang telah lama diliputi kabut dan bisikan misterius itu. Setelah malam-malam penuh suara misterius di hutan Kendal, seorang pemuda desa bernama Jatmiko memutuskan untuk berani memasuki kedalaman hutan. Langkahnya pelan, hati berdebar, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Kabut masih menyelimuti pepohonan, seolah menutupi rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar berani. Tidak lama kemudian, pandangannya tertumbuk pada sebuah batu besar yang menonjol dari akar pohon kuno. Batu itu berukir simbol-simbol aneh, seakan bercerita tanpa kata, dan memancarkan cahaya redup yang memukau mata manusia biasa. Jatmiko merasakan getaran aneh saat menyentuh batu itu. Tubuhnya seketika hangat, namun diikuti rasa dingin yang menusuk tulang. Desa yang biasanya aman kini terasa jauh, hutan tampak hidup, seolah menyaksikan setiap gerakan pemuda itu. Penduduk desa yang melihat dari kejauhan gemetar ketakutan dan kagum. Mereka percaya batu itu adalah tanda dari leluhur Kendal. Beberapa mengatakan, batu itu memiliki kekuatan untuk mengubah nasib siapapun yang menemukannya, tetapi juga membawa bahaya bagi mereka yang tidak pantas memilikinya. Kabar penemuan batu itu segera menyebar seperti api. Warga desa berdatangan ke hutan, ingin melihat sendiri batu bertuah yang konon bisa menentukan masa depan kota Kendal. Ada yang bersorak kagum,
Ada pula yang muram penuh curiga. Ini bukan sekadar batu biasa. Jika jatuh ke tangan yang salah, hutan dan desa ini bisa menghadapi bencana besar, ujar seorang tetua desa dengan suara bergetar. Jatmiko merasa terseret dalam pusaran sejarah dan legenda. Batu itu bukan hanya benda mati, tetapi bagian dari ramalan yang sudah tertulis dalam cerita rakyat Kendal. Konon, leluhur kota telah menanamkan energi dan pesan penting dalam batu itu, menunggu pemimpin sejati untuk menemukannya. Setiap simbol yang terukir bagaikan peta rahasia yang menunjuk jalan menuju kesejahteraan, namun juga peringatan akan ancaman jika keserakahan muncul. Seiring malam tiba, hutan Kendal kembali hidup dengan suara-suara misterius. Gemuruh langkah kaki terdengar semakin dekat, namun tidak tampak sosok manusia. Beberapa warga yang penasaran berani mengikuti suara itu dan menemukan bahwa batu bertuah itu bukan satu-satunya misteri. Ada lingkaran batu lain, lebih kecil, membentuk pola yang menyeramkan. Warga percaya lingkaran itu adalah tempat pertemuan roh-roh hutan yang menjaga keseimbangan alam. Konflik mulai muncul di desa. Beberapa orang ingin merebut batu itu untuk kekuasaan, sementara yang lain berpendapat batu harus dijaga dan dipelajari secara bijaksana. Ketegangan memuncak, dan kabut malam menambah aura mistis di sekitar batu. Jatmiko berada di tengah-tengah perdebatan, merasa bertanggung jawab untuk memahami kekuatan batu, namun juga takut akan konsekuensi jika salah langkah. Di tengah kebingungan, seorang tetua mengungkapkan legenda yang lebih gelap. Dulu, batu serupa pernah ditemukan oleh seorang raja tamak, dan akibat keserakahannya, kota yang dulu makmur berubah menjadi reruntuhan selama bertahun-tahun. Kisah ini menimbulkan rasa takut, tetapi juga membangkitkan rasa hormat kepada batu itu. Penduduk mulai memahami bahwa kekuatan besar selalu disertai tanggung jawab besar. Jatmiko kemudian memutuskan untuk tidur di dekat batu, mencoba berkomunikasi dengan energi yang terpancar darinya. Malam itu, mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Sosok cahaya menyerupai seorang pemimpin muncul, berbicara melalui simbol di batu. Pesan itu samar, tetapi jelas satu hal, hanya mereka yang bijak dan berani yang dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk kebaikan Kendal. Keesokan paginya, Jatmiko membagikan pengalamannya kepada warga desa. Mereka mulai menyadari bahwa batu itu bukan sekadar harta atau simbol kekuasaan, tetapi jembatan antara manusia dan roh leluhur. Desa yang sebelumnya penuh perdebatan kini sedikit tenang, meskipun rasa takut masih tersisa. Kabut pagi di hutan Kendal tetap menebal, seakan menyimpan misteri yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan manusia. Batu bertuah kini berada di tangan Jatmiko, tetapi banyak pihak yang mengintai. Hutan Kendal terus berbisik. Roh-roh penjaga masih menunggu pemimpin sejati yang mampu memimpin kota ini. Nasib Kendal kini tergantung pada keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan pemuda desa itu, serta keputusan yang akan menentukan apakah kota akan selamat atau terseret dalam misteri gelap yang sudah lama mengintai. Setelah kabar tentang batu bertuah tersebar, ketegangan merayap ke seluruh penjuru Kendal. Raja-raja kecil dari kerajaan tetangga yang dulu pernah bersaing kini mulai mengirim utusan rahasia ke desa, berusaha mengetahui siapa yang memegang batu itu dan bagaimana cara menguasainya. Hutan Kendal, yang sebelumnya hanya dianggap penuh misteri, kini menjadi arena politik yang memanas, di mana rahasia dan legenda bertabrakan dengan ambisi manusia. Jatmiko, pemuda yang menemukan batu, merasa beban tanggung jawab semakin berat. Setiap langkahnya kini diawasi, baik oleh penduduk desa maupun mata-mata para raja. Batu bertuah bukan lagi sekadar simbol, melainkan kunci bagi siapapun yang ingin menguasai Kendal. Di malam hari, suara-suara roh penjaga hutan terdengar semakin keras, seolah memperingatkan bahwa keserakahan akan membawa malapetaka. Di kerajaan pertama, Raja Surya, penguasa lembah timur Kendal, memanggil para jenderalnya untuk merencanakan strategi. Batu itu adalah kunci masa depan kita. Siapapun yang menguasainya, mengendalikan nasib Kendal. Kita tidak boleh membiarkan pemuda desa itu menguasainya. Tegasnya dengan suara bergetar penuh ambisi. Para jenderal mengangguk, menyadari bahwa konflik ini bisa memicu perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Jawa Tengah. Sementara itu, di sisi barat, Ratu Malika mengirim mata-mata ke hutan untuk memantau Jatmiko. Ratu ini dikenal licik dan cerdas, namun juga dihormati karena kebijaksanaannya. Ia percaya bahwa batu bertuah bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga ujian moral bagi siapapun yang memegangnya. Jika pemuda itu jatuh ke tangan yang salah, seluruh wilayah akan hancur,
bisiknya pada penasihatnya. Pertemuan rahasia pun terjadi di malam gelap. Para raja saling berunding di lembah tersembunyi, mencoba membuat aliansi atau memanipulasi satu sama lain demi mendapatkan batu. Namun, tidak ada yang benar-benar percaya. Setiap janji dan kata-kata diselimuti kecurigaan. Angin malam yang menerpa pepohonan terdengar seperti bisikan para leluhur, memperingatkan bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran. Di desa, Jatmiko merasa terjebak. Batu bertuah kini bukan hanya tanggung jawabnya, tetapi juga magnet konflik yang bisa menjerumuskan desa ke dalam perang. Ia mulai berlatih, mempelajari simbol-simbol di batu, dan mencoba mengerti pesan roh penjaga hutan. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Sosok cahaya muncul, menuntun dan menguji keberaniannya. Kendati ketegangan meningkat, tidak semua raja menunjukkan niat jahat. Beberapa di antara mereka menyadari bahwa batu bertuah adalah ujian, bukan sekadar harta. Mereka mulai mencari cara untuk membantu pemuda itu memahami kekuatan batu, meski dalam diam, agar konflik dapat dihindari. Namun, suara ambisi tetap bergaung di lorong-lorong istana, dan bisikan pengkhianatan selalu mengintai. Pertarungan nyata pun terjadi, bukan dengan pedang dan panah, tetapi melalui intrik, mata-mata, dan perhitungan strategi. Desa menjadi pusat pengawasan, hutan Kendal dipenuhi jejak langkah para utusan yang diam-diam mengintai batu. Jatmiko harus lebih pintar dari raja-raja, lebih cepat dari mata-mata, dan lebih bijak dari penduduk yang khawatir. Setiap keputusan yang diambil bisa menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan jatuh dalam gelapnya konflik. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kabut malam menyelimuti hutan, dan suara-suara roh penjaga terdengar bersamaan dengan desahan angin. Jatmiko menyadari bahwa batu bertuah bukan hanya kunci masa depan Kendal, tetapi juga ujian moral dan keberanian. Ia harus memutuskan apakah akan menggunakan batu untuk kekuasaan, atau melindungi kota dari kehancuran yang bisa terjadi jika raja-raja menyerang. Pertarungan antara raja-raja, ambisi manusia, dan kekuatan mistis batu bertuah menciptakan ketidakpastian yang memuncak. Desa dan hutan Kendal kini menjadi saksi dari drama epik Nusantara, di mana legenda, sejarah, dan ambisi bersatu, menunggu pemimpin sejati untuk muncul dan menuntun kota menuju masa depan yang penuh misteri dan harapan. Di tengah konflik yang menggelora antara raja-raja dan misteri batu bertuah, penduduk desa mulai kembali menelisik sejarah kota mereka. Mereka ingin memahami mengapa Kendal memiliki aura yang begitu kuat, seolah diselimuti takdir yang menunggu pemimpin sejati. Para tetua mulai menceritakan asal-usul nama Kendal yang syarat makna, turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut legenda, nama Kendal berasal dari kata Kendhali, yang berarti pengendalian atau kekuasaan, tanda bahwa kota ini selalu menunggu seseorang yang mampu mengendalikan takdirnya. Kendal bukan sekadar nama, tetapi simbol perjalanan panjang masyarakatnya. Dahulu, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kerajaan kecil yang saling bersaing, memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Namun, mereka tidak hanya berperang dengan pedang. Pertempuran seringkali terjadi melalui diplomasi licik, pengkhianatan, dan aliansi rahasia. Nama Kendal dipercaya muncul pada masa ini, sebagai pengingat bahwa kota ini harus dikendalikan dengan keberanian dan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan fisik. Penduduk desa percaya, nama Kendal juga mengandung pesan moral dari leluhur. Kota ini akan sejahtera hanya jika penghuninya bersatu dan menghormati alam. Hutan yang menyelimuti kota, batu bertuah yang muncul secara misterius, dan sungai yang membelah desa semuanya menjadi bagian dari pesan itu. Mereka menekankan bahwa siapapun yang ingin memegang kendali Kendal harus mampu menyeimbangkan antara kekuatan manusia dan kekuatan alam. Beberapa ahli sejarah lokal menambahkan bahwa kata Kendhali juga mengandung makna spiritual. Kendal, menurut mereka, adalah tempat di mana manusia diuji keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Legenda tentang roh penjaga hutan, yang muncul sejak bab 1, menjadi bukti bahwa kota ini memang dikaitkan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Setiap generasi, roh-roh itu menunggu pemimpin yang layak untuk membimbing Kendal menuju masa depan yang aman dan makmur. Dalam cerita rakyat, ada pula kisah seorang pemimpin kuno yang pertama kali menamakan Kendal. Ia dikenal bijak dan adil, mampu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu wilayah yang harmonis. Namun, kekuatannya tidak datang dari pedang, melainkan dari kemampuannya membaca tanda-tanda alam, mendengarkan pesan leluhur, dan menjaga keseimbangan antar manusia dan roh.
Legenda ini selalu menjadi teladan bagi warga Kendal hingga kini. Kendati begitu, legenda tentang asal-usul nama Kendal tidak selalu damai. Beberapa versi cerita mengisahkan bahwa nama itu juga lahir dari tragedi. Konon, ketika kota sedang dalam kekacauan akibat perebutan kekuasaan, seorang pemimpin yang serakah mencoba menguasai hutan dan batu bertuah. Kota nyaris hancur, tetapi semangat para penduduk dan roh penjaga mencegah bencana lebih besar. Nama Kendal kemudian muncul sebagai pengingat bahwa pengendalian tanpa kebijaksanaan akan membawa malapetaka. Penduduk desa percaya bahwa mengetahui asal-usul nama Kendal dapat memberikan kekuatan dan keberanian. Mereka yang memahami arti mendalam di balik kata itu diyakini mampu menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dalam kota. Bahkan Jatmiko, pemuda yang memegang batu bertuah, mulai menyadari bahwa penguasaan batu saja tidak cukup. Ia harus memahami sejarah dan filosofi Kendal untuk menjadi pemimpin yang sejati. Nama Kendal juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak dan generasi muda. Setiap malam, mereka mendengar cerita tentang leluhur, roh penjaga hutan, dan para raja yang pernah berjuang untuk kota. Mereka belajar bahwa keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan adalah kualitas yang harus dijaga agar Kendal tetap utuh. Kabut hutan yang menyelimuti kota kini terasa lebih seperti pelindung, bukan hanya misteri yang menakutkan. Seiring waktu, kesadaran tentang asal-usul Kendal memperkuat persatuan penduduk desa. Konflik internal mulai mereda, karena warga memahami bahwa kota ini adalah warisan yang harus dijaga bersama. Batu bertuah, roh hutan, dan legenda para raja bukan lagi sekadar ancaman atau misteri, tetapi bagian dari identitas mereka yang unik dan kuat. Kendal bukan hanya kota biasa, tetapi simbol pengendalian, kebijaksanaan, dan keberanian. Nama yang diwariskan leluhur mengingatkan bahwa siapapun yang ingin memimpin harus mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan moral dan hati nurani. Misteri kota, batu bertuah, dan roh penjaga hutan kini menjadi bagian dari ujian berkelanjutan, menanti pemimpin sejati yang mampu mengubah nasib Kendal selamanya. Di balik gunung Kendal yang menjulang, tersembunyi legenda ratu hutan yang konon mampu mengendalikan alam dan cuaca. Sosoknya tidak hanya dikenal karena kekuatan mistis, tetapi juga karena ketegasannya yang menakutkan sekaligus mempesona. Penduduk desa percaya bahwa ratu hutan lahir dari energi alam yang tertumpuk di pegunungan dan hutan lebat Kendal, menjaga keseimbangan antara manusia, flora, dan fauna. Batu bertuah yang ditemukan Jatmiko diyakini terkait erat dengan kekuatan ratu hutan, sebagai sarana untuk menguji kesetiaan dan keberanian pemimpin yang muncul. Suara angin yang menerobos pepohonan hutan sering dikaitkan dengan bisikan ratu hutan. Beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya samar melayang di antara dahan-dahan tinggi, menyerupai sosok wanita dengan aura bercahaya. Mereka yang berani mendekat sering disambut mimpi-mimpi aneh. Adanya sosok ratu yang berbicara dalam bahasa simbol, memberikan petunjuk sekaligus peringatan. Semua tanda itu membuat Jatmiko semakin sadar bahwa batu bertuah bukanlah milik sembarangan orang. Ia dipilih untuk menghadapi ujian yang lebih besar dari sekadar konflik manusia. Legenda mengatakan bahwa ratu hutan pernah menolong warga Kendal ketika bencana kekeringan melanda desa. Ia menurunkan hujan pada waktu yang tepat, menyelamatkan tanaman, sungai, dan kehidupan manusia. Namun, pertolongan itu bukan tanpa syarat. Ratu menuntut kesetiaan, keberanian, dan pengakuan atas kekuatan alam. Mereka yang melanggar syarat tersebut menghadapi kemarahan yang dapat menghancurkan rumah, sawah, bahkan desa. Kejadian ini selalu diingat sebagai pelajaran penting tentang menghormati alam dan kekuatan di luar manusia. Penduduk desa juga percaya bahwa ratu hutan menjaga rahasia batu bertuah. Batu itu diyakini sebagai simbol komunikasi antara manusia dengan energi alam. Saat Jatmiko memegang batu, roh ratu hutan dikatakan memberikan petunjuk berupa visi atau mimpi, menuntun pemuda itu untuk mengerti arti keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Banyak yang yakin bahwa pemimpin sejati Kendal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kemampuan memahami suara alam dan roh penjaga hutan. Ketegangan muncul ketika kabar tentang ratu hutan terdengar oleh para raja yang mengincar batu bertuah. Mereka mulai khawatir bahwa kekuatan alam itu bisa menjadi senjata yang melawan ambisi mereka. Raja Surya dan Ratu Malika mulai merancang strategi bukan hanya untuk menguasai batu, tetapi juga untuk menaklukkan kekuatan mistis yang terkait dengannya. Hutan Kendal kini bukan hanya medan intrik politik, tetapi juga arena supernatural yang menguji batas keberanian manusia. Jatmiko merasakan beban yang semakin berat.
Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang menuntutnya untuk membuktikan keberanian dan kesetiaan. Suatu malam, ia melihat visi Ratu Hutan yang menegaskan satu hal. Hanya mereka yang murni hati dan tidak serakah yang dapat memanfaatkan kekuatan batu untuk kebaikan Kendal. Pesan itu jelas, namun penuh teka-teki, menguji akal, hati, dan keberanian pemuda desa itu. Penduduk desa yang mengetahui legenda ini menjadi lebih waspada. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh di hutan. Sementara orang dewasa menjaga agar tidak ada konflik yang bisa mengusik ketenangan roh Ratu Hutan. Kabut malam terasa lebih tebal, seakan menambah lapisan misteri di hutan Kendal. Para tetua selalu mengingatkan bahwa menghormati alam adalah kunci untuk bertahan hidup dan menjaga keseimbangan kota. Namun, legenda Ratu Hutan juga memunculkan ketakutan. Konon, mereka yang mencoba memanfaatkan kekuatan alam untuk tujuan pribadi atau keserakahan akan dihukum dengan cara yang mengerikan. Beberapa cerita rakyat menyebutkan orang hilang tanpa jejak, terseret oleh angin kencang, atau tersesat di hutan tanpa jalan keluar. Cerita-cerita ini menambah aura dramatis dan menegangkan, membuat warga semakin menghormati batu bertuah dan pemuda yang memegangnya. Bab ini juga menyingkap bahwa Ratu Hutan tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menjadi pengawas moral bagi manusia. Ia muncul untuk menguji niat, menilai keberanian, dan memastikan keseimbangan antara kekuatan manusia dan kekuatan alam. Bagi Jatmiko, ini adalah ujian terbesar. Bukan hanya menghadapi raja-raja, tetapi juga memahami pesan dari entitas mistis yang bisa menentukan nasib Kendal selamanya. Ketegangan puncak, batu bertuah, roh penjaga hutan, dan Ratu Hutan kini menjadi satu kesatuan ujian bagi siapapun yang ingin memimpin Kendal. Misteri alam, legenda, dan ambisi manusia berpadu menjadi drama epik yang menunggu pemimpin sejati untuk muncul. Kota Kendal, yang syarat sejarah dan legenda, kini berdiri di persimpangan antara kekuasaan, keberanian, dan keseimbangan yang harus dijaga dengan hati-hati. Di jantung kota Kendal mengalir sebuah sungai yang dikenal penduduk sebagai Sungai Seribu Cerita. Airnya jernih, namun kabut tipis yang selalu menyelimutinya memberi kesan magis. Konon, setiap tetes air sungai itu mengandung energi leluhur yang mampu memberi visi atau memperingatkan bahaya bagi mereka yang meminumnya dengan hati yang tulus. Sungai ini menjadi saksi bisu sejarah Kendal, menyimpan rahasia para raja, batu bertuah, dan roh penjaga hutan yang menjaga kota sejak zaman kuno. Jatmiko, pemuda yang kini memegang batu bertuah, sering mendatangi sungai ini untuk mencari petunjuk. Ia percaya bahwa jawaban atas teka-teki kekuatan batu dan perannya sebagai calon pemimpin Kendal tersimpan di dalam air sungai. Setiap kali ia menatap permukaan air yang tenang, bayangan hutan dan gunung Kendal seolah menari di atasnya, memberikan pesan yang samar namun menakutkan. Penduduk desa sering memperingatkan agar ia berhati-hati, karena sungai tidak hanya menyimpan cerita indah, tetapi juga rahasia gelap yang bisa menelan manusia yang serakah atau ceroboh. Legenda mengatakan, siapapun yang meminum air Sungai Seribu Cerita dengan niat murni akan memperoleh visi masa depan Kendal. Namun, jika niatnya tercemar keserakahan, ia akan melihat kengerian dan kehancuran. Banyak orang yang mencoba, namun sedikit yang benar-benar kembali dengan kebijaksanaan. Cerita ini menambah ketegangan bagi Jatmiko, yang menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil di kota bisa memengaruhi keselamatan desa dan keseimbangan alam. Suatu malam, kabut tebal turun menyelimuti sungai, dan Jatmiko melihat sesuatu yang aneh di permukaan air. Sosok samar seorang pemimpin kuno muncul, memandangnya dengan mata penuh pesan. Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan dan menghormati alam yang layak memimpin Kendal. Bisik sosok itu melalui riak air. Pesan ini membuat Jatmiko merinding, menyadari bahwa ujian yang dihadapinya bukan sekadar pertarungan melawan manusia, tetapi juga tantangan spiritual dan moral. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada Jatmiko. Ia menjadi lebih bijak, lebih waspada, dan lebih menghormati alam. Anak-anak desa yang sebelumnya bermain tanpa peduli mulai belajar menghargai sungai dan hutan. Mereka diajarkan bahwa setiap legenda yang mereka dengar bukan sekadar cerita, tetapi petunjuk untuk bertahan hidup, menghormati leluhur, dan menjaga Kendal dari ambisi yang dapat merusak keseimbangan. Sungai juga menyimpan rahasia sejarah para raja yang pernah bersaing di Kendal. Arusnya diyakini membawa ingatan zaman dulu, pertarungan, aliansi, dan pengkhianatan yang membentuk kota. Para tetua desa sering duduk di tepi sungai, menceritakan kisah itu kepada generasi muda. Mereka percaya, memahami sejarah Kendal adalah kunci untuk menghadapi konflik saat ini dan masa depan,
termasuk ancaman dari raja-raja yang masih mengincar batu bertuah. Konflik mulai terasa menumpuk. Mata-mata raja yang ingin menguasai batu bertuah kini mulai mengamati sungai, berharap menemukan rahasia yang bisa mereka gunakan. Namun, sungai seperti memiliki kesadaran sendiri. Mereka yang mencoba mendekat dengan niat jahat sering tersesat di kabut, atau terperangkap dalam ilusi yang menakutkan. Fenomena ini menegaskan bahwa Kendal bukan kota biasa, melainkan wilayah yang dipenuhi energi mistis dan pengawasan roh leluhur. Jatmiko semakin memahami bahwa batu bertuah dan sungai seribu cerita saling terkait. Batu adalah kunci komunikasi dengan roh, sementara sungai adalah cerminan masa lalu, masa kini, dan masa depan Kendal. Setiap langkahnya kini diiringi ketegangan, ia harus memutuskan apakah akan membagikan rahasia sungai kepada penduduk atau menyimpannya untuk melindungi kota dari ambisi luar. Keputusan ini bisa menentukan nasib seluruh desa dan keseimbangan hutan serta roh penjaganya. Seiring malam berlalu, kabut di sungai mulai berpendar dengan cahaya aneh, seperti menyampaikan pesan dari leluhur. Jatmiko merasakan kehadiran ratu hutan dan roh-roh penjaga hutan, mengawasi dan menilai setiap tindakannya. Ia menyadari bahwa Kendal bukan hanya kota yang diuji oleh manusia, tetapi juga oleh alam dan energi spiritual yang kuat. Pengalaman ini menanamkan keberanian dan kebijaksanaan baru dalam dirinya, menyiapkan pemimpin sejati yang mampu menghadapi bab-bab berikutnya. Ketegangan dan misteri. Sungai Seribu Cerita menyimpan rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan Kendal, bergantung pada keberanian, kebijaksanaan, dan hati nurani Jatmiko. Kota yang dipenuhi legenda, batu bertuah, raja yang ambisius, dan ratu hutan kini berada di persimpangan antara kehancuran dan kejayaan. Setiap arus sungai, kabut malam, dan bisikan roh adalah ujian untuk pemimpin yang akan menentukan nasib Nusantara di masa depan. Kendal modern yang kita kenal saat ini tidak lahir dari kedamaian. Kota ini terbentuk melalui perang, intrik, dan pengkhianatan para raja yang memperebutkan kekuasaan. Konflik-konflik itu meninggalkan jejak mendalam yang masih terasa hingga kini. Di setiap lorong sempit, pasar yang ramai, bahkan di gemericik sungai Seribu Cerita. Para tetua desa sering mengingatkan bahwa kota ini adalah hasil perjuangan panjang, di mana keberanian, kebijaksanaan, dan keserakahan manusia saling bertabrakan. Setelah penemuan batu bertuah oleh Jatmiko dan pengawasan roh penjaga hutan serta ratu hutan, ketegangan di kota semakin terasa. Para raja yang ambisius kini mulai mengarahkan mata mereka ke pusat Kendal. Mereka melihat kota sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai, sementara batu bertuah menjadi simbol legitimasi yang mampu menentukan siapa penguasa sah. Kota itu, dengan segala hiruk-pikuknya, menjadi medan intrik politik sekaligus arena ujian moral bagi siapapun yang ingin memimpin. Sejarawan lokal mencatat bahwa banyak bangunan kuno Kendal dulunya adalah istana kerajaan kecil yang saling berhadapan. Pertarungan bukan selalu dengan pedang atau panah. Diplomasi licik, spionase, dan pengkhianatan sering menentukan hasil konflik. Bahkan beberapa legenda menyebutkan bahwa beberapa raja mati dalam pertempuran batin, dihantui keputusan yang salah, dan roh mereka dipercaya tetap mengawasi kota hingga saat ini. Di desa, Jatmiko menyadari bahwa batu bertuah dan sungai Seribu Cerita bukan sekadar misteri. Mereka adalah bagian dari ujian kota ini. Ia mulai mengamati gerak-gerik warga dan intrik yang terjadi di sekitar. Setiap keputusan kecil bisa memicu konflik baru. Namun setiap langkah bijak juga bisa menumbuhkan perdamaian. Kota Kendal bukan hanya lahir dari konflik, tetapi juga dari kemampuan warganya menyeimbangkan kekuatan, keberanian, dan moralitas. Anak-anak desa mendengar cerita tentang masa lalu Kendal dari para tetua. Mereka belajar bahwa kota ini pernah hancur berulang kali, tapi selalu bangkit kembali karena persatuan dan keberanian pemimpin yang memahami pesan leluhur. Cerita ini memberi inspirasi sekaligus peringatan. Konflik bisa menghancurkan, tetapi kebijaksanaan dan keberanian bisa membangun kembali kota yang luluh lantak. Intrik politik semakin memuncak ketika mata-mata raja mulai menyusup ke desa. Mereka ingin mengetahui posisi Jatmiko dan kekuatan batu bertuah. Namun, kabut yang menyelimuti hutan dan sungai Seribu Cerita sering membuat mereka tersesat. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara roh penjaga, atau melihat bayangan ratu hutan di pepohonan, sehingga mereka ketakutan dan mundur tanpa membawa informasi apapun. Konflik ini membawa ketegangan psikologis yang luar biasa bagi warga Kendal. Setiap malam terasa penuh misteri. Suara-suara aneh dari hutan, cahaya aneh di sungai, dan bayangan raja-raja yang mengintai. Penduduk belajar untuk hidup di tengah ketegangan,
menghormati alam dan roh leluhur, sekaligus menjaga kota dari ambisi yang bisa menghancurkan mereka. Kota yang lahir dari konflik kini menjadi simbol ketahanan dan kebijaksanaan. Jatmiko mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar menguasai kekuatan batu, tetapi juga memahami sejarah kota dan konflik yang membentuknya. Ia belajar memprediksi langkah para raja, membaca tanda-tanda alam, dan menjaga kesetiaan warga desa. Kota yang lahir dari konflik ini menjadi sekolah bagi pemimpin sejati, di mana setiap tindakan diuji oleh moral, keberanian, dan kemampuan menjaga keseimbangan. Konflik di Kendal bukan hanya masalah politik. Ia menyatu dengan alam dan mistisisme kota. Batu bertuah, roh penjaga hutan, sungai seribu cerita, dan legenda ratu hutan menjadi pengawas yang menuntut setiap penguasa untuk bertindak adil. Kota ini membentuk pemimpin dari mereka yang mampu menghadapi konflik, bukan menghindarinya, dan menjaga agar kekuasaan tidak memicu kehancuran. Kesadaran dramatis. Kendal, kota yang lahir dari konflik, bukan hanya sekadar wilayah fisik, tetapi entitas hidup yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan moral setiap generasi. Setiap lorong, hutan, dan sungai adalah saksi bisu perjuangan manusia melawan ambisi, keserakahan, dan ketakutan. Kota ini menunggu pemimpin sejati yang mampu memahami pelajaran dari masa lalu, untuk menuntun Kendal menuju masa depan yang penuh harapan dan misteri. Kini, Kendal berdiri sebagai kota yang syarat sejarah, legenda, dan misteri, hasil dari peperangan, ambisi, dan keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduk desa yang dulunya hidup dalam ketakutan kini memahami bahwa setiap rahasia, dari batu bertuah hingga sungai seribu cerita, memiliki pesan moral yang harus dijaga. Warisan leluhur bukan sekadar cerita, tetapi panduan hidup bagi siapapun yang ingin memimpin dan melindungi kota ini. Jatmiko, pemuda yang memegang batu bertuah, menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada batu itu sendiri, tetapi pada pemahaman tentang sejarah dan pesan leluhur Kendal. Setiap simbol di batu, setiap riak di sungai, dan setiap bisikan dari hutan adalah pelajaran yang mengajarkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Ia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin sejati, ia harus menyeimbangkan kekuatan manusia dengan keharmonisan alam dan roh-roh penjaga yang mengawasi kota. Roh penjaga hutan dan ratu hutan kini tidak lagi hanya menjadi legenda yang menakutkan. Mereka menjadi guru bagi Jatmiko dan penduduk Kendal. Setiap malam, kabut yang menutupi hutan dan sungai seolah memanggil mereka untuk mengingatkan pentingnya persatuan, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap alam. Pesan itu sederhana namun mendalam. Kekuatan yang digunakan tanpa kebijaksanaan akan menimbulkan kehancuran. Penduduk desa mulai memahami bahwa Kendal bukan hanya kota fisik, tetapi entitas hidup yang menuntut tanggung jawab. Anak-anak belajar menghormati legenda, dewasa menjaga kota dari konflik internal, dan para tetua tetap mengawasi generasi baru agar tidak melupakan ajaran leluhur. Kota ini kini menjadi laboratorium moral di mana setiap tindakan diuji oleh sejarah, alam, dan roh-roh mistis. Batu bertuah, yang sebelumnya menjadi simbol persaingan dan ambisi, kini menjadi alat pembelajaran. Jatmiko menunjukkan kepada warga cara memahaminya tanpa memunculkan konflik. Ia mengajarkan bahwa batu itu bukan harta atau senjata, tetapi cerminan hati dan niat setiap orang. Hanya mereka yang bersih hati dan bijak yang dapat menggunakannya untuk kebaikan Kendal, menjaga keseimbangan alam, dan memastikan kota tetap aman dari ambisi raja atau pihak luar. Sungai Seribu Cerita menjadi saksi transformasi ini. Airnya tetap jernih, namun kini dipenuhi oleh energi positif dari warga yang belajar menghormati sejarah dan legenda. Setiap riak di permukaannya seolah mengisyaratkan masa depan yang penuh harapan, bukan ancaman. Warga mulai mengerti bahwa menjaga sungai berarti menjaga Kendal, dan menjaga Kendal berarti menghormati warisan leluhur yang tak ternilai. Konflik masa lalu dan persaingan antar raja yang pernah menguji kota kini menjadi bagian dari pelajaran. Jatmiko memanfaatkan pengalaman itu untuk mengajari warga tentang pentingnya kebijaksanaan, diplomasi, dan keberanian moral. Kota yang lahir dari konflik ini kini menjadi contoh bagaimana sejarah, legenda, dan alam dapat bersatu untuk membentuk masyarakat yang tangguh dan bijaksana. Ratu Hutan, yang selama ini misterius, kini berperan sebagai simbol keseimbangan. Kehadirannya memberi pesan bahwa kekuatan spiritual dan alam adalah bagian tak terpisahkan dari kota Kendal. Mereka yang ingin memimpin harus belajar menghormati kedua kekuatan ini. Jatmiko dan warga memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang menguasai, tetapi juga tentang melindungi, memahami,
dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Bab ini juga menegaskan bahwa Kendal adalah kota ujian moral dan keberanian. Setiap generasi diuji oleh legenda, misteri, dan rahasia yang tersembunyi di hutan, sungai, dan simbol leluhur. Batu bertuah, roh penjaga hutan, dan ratu hutan menjadi pengingat bahwa kekuatan dan ambisi harus selalu diiringi kebijaksanaan, keberanian, dan niat murni. Tanpa itu, kota yang kaya sejarah ini bisa kembali jatuh ke dalam kegelapan seperti masa lalu. Klimaks dramatis. Kendal kini berdiri sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kesetiaan. Warisan leluhur, batu bertuah, ratu hutan, sungai seribu cerita, dan roh-roh penjaga bersatu menjadi pelajaran hidup bagi setiap warga. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi laboratorium moral dan spiritual Nusantara, menunggu pemimpin sejati yang mampu menjaga keseimbangan, menghormati sejarah, dan mengubah nasib Kendal menjadi legenda yang abadi. Kendal kini tampak damai di permukaan, tetapi bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Batu bertuah, sungai seribu cerita, dan hutan mistis masih menyimpan rahasia yang bisa menguji siapapun yang mengklaim kepemimpinan. Jatmiko, yang telah belajar memahami pesan leluhur, mulai menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum ujian terakhir menimpa kota. Roh-roh penjaga hutan dan ratu hutan masih mengamati setiap gerak langkah, memastikan bahwa sejarah yang pahit tidak terulang kembali. Seiring waktu, rumor tentang kekuatan batu bertuah menyebar ke kerajaan tetangga. Raja-raja yang gagal dalam intrik sebelumnya mulai merencanakan strategi baru, lebih licik dan berbahaya. Mereka percaya bahwa Kendal adalah kunci dominasi wilayah, dan batu itu adalah alat yang bisa mewujudkan ambisi mereka. Kota yang lahir dari konflik ini menghadapi ancaman yang lebih nyata. Serangan yang menggabungkan politik, kekuasaan, dan kekuatan mistis. Jatmiko merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia menyadari bahwa memimpin Kendal bukan hanya soal menjaga warga desa atau batu bertuah, tetapi juga menyeimbangkan hubungan dengan roh penjaga hutan dan energi alam. Kesalahan kecil bisa memicu bencana. Hutan yang sebelumnya damai bisa berubah menjadi ancaman, sungai yang jernih bisa menipu dengan bayangan masa lalu, dan kabut malam bisa menyesatkan mereka yang berniat jahat. Pada malam tertentu, kabut di hutan kembali menebal. Warga yang biasa beraktivitas mulai merasa waspada. Suara-suara gemuruh terdengar semakin keras, dan bayangan samar tampak bergerak di antara pepohonan. Banyak yang percaya itu adalah pertanda dari roh-roh penjaga bahwa ujian terakhir akan segera dimulai. Setiap langkah yang diambil Jatmiko kini penuh risiko, karena setiap tindakan bisa menentukan apakah kota akan selamat atau jatuh ke tangan mereka yang haus kekuasaan. Dalam momen ketegangan itu, sungai seribu cerita menampilkan fenomena langka. Airnya berpendar dengan cahaya aneh, memantulkan bayangan masa lalu Kendal, pertarungan raja, pengkhianatan, serta keberanian penduduk desa. Fenomena ini menjadi peringatan sekaligus panduan bagi Jatmiko, bahwa sejarah kota bukan hanya kenangan, tetapi pelajaran yang harus dipahami dan dijalani. Raja-raja tetangga mulai mendekati kota dengan pasukan rahasia, berharap merebut batu bertuah sebelum Jatmiko sepenuhnya memahami kekuatannya. Namun, ratu hutan dan roh-roh penjaga hutan tidak tinggal diam. Alam Kendal mulai menunjukkan kekuatannya. Angin kencang yang menghalangi pasukan, kabut tebal yang menyesatkan, dan suara-suara misterius yang memecah konsentrasi musuh. Kota itu menjadi medan pertempuran antara ambisi manusia dan kekuatan spiritual. Jatmiko menggunakan pengalaman dari bab-bab sebelumnya untuk menghadapi ancaman ini. Ia menavigasi kota dengan bijak, memanfaatkan batu bertuah untuk membaca niat musuh, dan menenangkan warga yang panik. Setiap langkah yang diambil menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi juga kemampuan menyeimbangkan moral, strategi, dan energi mistis. Kota Kendal, yang lahir dari konflik, kini menghadapi ujian terakhirnya. Intrik, ambisi, dan kekuatan mistis berpadu menjadi satu. Batu bertuah bukan hanya alat, tetapi pengukur niat. Mereka yang serakah gagal menembus perlindungan roh, sementara mereka yang bijak dan tulus memperoleh petunjuk dari energi alam. Fenomena ini menegaskan satu hal. Kendal adalah kota ujian, di mana pemimpin sejati tidak hanya dilihat dari keberanian atau kekuasaan, tetapi dari hati dan moral yang mampu menjaga keseimbangan. Seiring malam berlalu, ketegangan mereda perlahan. Musuh yang berniat jahat mundur, pasukan Raja Surya dan Ratu Malika terhalang oleh kekuatan alam dan strategi Jatmiko. Kota Kendal kini kembali aman.
Tetapi pengalaman ini meninggalkan bekas mendalam pada setiap warga desa. Mereka menyadari bahwa masa lalu, batu bertuah, dan roh-roh penjaga bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari ujian berkelanjutan yang membentuk identitas Kendal. Nada dramatis. Kendal, kota yang lahir dari konflik dan diuji oleh legenda, batu bertuah, roh hutan, dan sungai seribu cerita, kini menunjukkan siapa pemimpin sejati. Jatmiko, yang telah belajar dari setiap ujian, menjadi simbol harapan bahwa kekuatan, kebijaksanaan, dan hati nurani bisa mengubah kota menjadi legenda yang abadi. Kota ini menunggu generasi berikutnya untuk melanjutkan warisan leluhur dengan keberanian dan moral yang sama.